Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Iya. Kita bersyukur inilah ibadah raya yang perdana. Ibadah minggu ini yang perdana, saudara. Ibadah minggu inilah minggu yang pertama. Dan sepanjang tahun ini tetap 52 minggu. 12 bulan 365 hari. Hari ini adalah hari yang ketiga. Haleluya. Iya. Luar biasa. Tadi pembacaan firman sebelum kita berdoa dituliskan seperti rusa rindu aliran air. Coba baca pembacaan itu sangat menarik, saudara. Masalahnya rusa yang rindu. Tadi Mazmur 42 ayat 2. Demikian. Bagaimana kita? Mazmur 42 ayat 2. 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Iya. Sungai yang berair, bukan sungai yang kering. Saudara yang kekasih, rusa merindukan sungai yang berair karena kebiasaan rusa, dia cari sungai. Walaupun jauh, dia bisa rasakan di sana ada sungai. Dia berlari untuk mendapatkan air. Kalau kita lihat binatang rusa ini adalah yang paling kuat larinya. Makanya supaya anak Tuhan, hamba Tuhan kuat, biarlah kita haus akan Allah. Kita buka firman. Haleluya. Kita buka 1 Petrus. Pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai dengan 4, bersama-sama membacanya. 2 ayat. 1 Petrus pasal 3 ayat 3 dan 4, 2 ayat. Kalau sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saudara, pastikan di sepanjang tahun 2021 ini kita tidak fokus kepada perkara lahiriah. Fokus yang utama, fokus kita bukan perkara lahiriah. Karena dikatakan tadi, perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Tanggal 1 bahwa yang binasa jangan fokus kepada yang binasa. Jangan fokus kepada yang akan mati. Tapi fokuslah kita kepada yang tidak binasa. Fokuslah kita kepada yang tidak mati. Ya, apa yang binasa? Lahiriah kita. Manusia dikatakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 adalah manusia. Unsur manusia itu pertama dari debu tanah. Jadi dalam tubuh kita ada unsurnya dari debu tanah. Itu adalah berbicara yang fana. Itu berbicara yang binasa. Itu berbicara
yang akan mati. Sekudus apapun manusia, tubuhnya kembali ke tanah. Sehebat apapun dipakai Tuhan, tubuhnya kembali ke tanah. Maka yakinilah keluarga kita tidak fokus kepada yang binasa itu, tapi kita bergumul supaya yang tidak binasa itu adalah napas yang dihembuskan oleh Allah. Amin, saudara. Ya, makanya suami-suami harus makin jatuh cinta kepada istri walaupun makin tua. Haleluya. Ya. Realitanya di mana-mana berkurang cintanya, karena memang dia fokus kepada yang binasa. Maka pastikan kita setiap pribadi bukan fokus kita kepada yang binasa, kepada yang mati, tapi kepada yang kekal, yang tidak binasa, yang tidak mati. Itulah manusia batinia, saudara. Maka firman ini, kalau rusa merindukan sungai yang berair, ya, kalau kita merindukan Allah setiap saat, nggak ada artinya seisi dunia kita miliki tapi tidak merindukan Allah. Membuat kita puas, membuat kita segar, membuat kita kuat adalah Dia, adalah Yesus, adalah firman. Maka saudara, ini adalah dikatakan perikopnya hidup bersama suami istri. Kalau saya baca ayat 1 demikian, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Kan dikatakan dalam firman bahwa Kristus Yesus adalah suami, gereja adalah istri. Jadilah anak Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang tunduk kepada Allah. Yesus suami adalah kepala, kita istri adalah tubuh Dia. Maka supaya di tahun 2021 Tuhan semakin fokusnya, Dia perhatikan kita, Dia ingat dan Dia perhatikan kita sepanjang tahun, dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, genap 360 hari. Perhatian Tuhan tertuju kepada kita. Amin, saudara. Dia perhatikan. Kalau sebelum menikah itu manusiawi. Perhatian seorang laki-laki calon suami itu luar biasa. Dari mulai perkara kecil, dia ingin menenangkan calon istrinya. Tapi masalahnya sudah menikah, makin tua, kurang perhatian. Itulah manusiawi. Itulah dia fokus kepada yang binasa. Maka pastikan baik suami, baik istri, orang-orang muda, fokus kita bukan kepada yang binasa, bukan kepada yang mati. Maka dunia sekeliling kita kan heran, berbulan madu nggak semesra itu. Mereka makin tua makin mesra, karena kita bukan lagi perhatian kita kepada yang binasa, kepada yang mati. Fokus kita kepada batinia. Makanya pergumulan kita setiap pribadi, bagaimana kita makin dibaharui hari ke sehari. Di tahun 2021, mari buka hati. Ini aku Tuhan, baharui aku. Tuhan tertarik melihat karakter kita yang terus dibaharui. Amin, saudara. Yang terus dibaharui hari ke sehari. Coba, ada enggak karakter kita yang belum berubah sampai hari ini? Atau merasa semua sudah dibaharui? Kalau Roh Kudus mengingatkan, ini karaktermu yang belum berubah. Udah bertobat kau 30 tahun, ini belum berubah. Kadang-kadang kita merasa berubah padahal belum berubah. Maka supaya perhatian Tuhan tertuju kepada kita, mari kita berjuang minta Roh Kudus. Tuhan, di mana karakterku?
yang belum berubah, ingatkan saya Roh Kudus. Masalahnya anak Tuhan ini merasa karena Tuhan, saya hamba Tuhan, nampak-nampaknya saya sudah dipulihkan, nampak-nampaknya ya, tapi Tuhan lebih tahu. Sekeliling kita tahu berubah kawan ini. Mulai kau kenal 10 tahun lalu, karakter yang ini belum berubah. Seringkali kita nggak tahu, sekeliling kita tahu. Kalau kita berubah, sekeliling bisa tahu udah berubah dia. Sampai tahu sekeliling kita udah berubah. Nggak perlu kita bilang saya sudah berubah, tahun 2020 saya berubah. Tapi sekeliling kita mana ada berubah. Tapi kan ada etika. Nanti apalagi dia nggak bisa menguasai diri, bisa situasinya berbeda saudara, nggak bisa menguasai diri. Makanya nggak sembarangan saudara. Jangan bilang berubah padahal belum berubah. Kenapa? Makanya kita harus, inilah aku Tuhan, selidikilah aku. Mana karakterku, mana sifatku, mana perbuatanku yang belum berubah. Saudara, kita kan sudah umumkan ada kebaktian keluarga pergantian tahun. Saya lihat yang masuk hanya 11 keluarga. Ini kan termasuk ketundukan dan ketaatan. Dan saya percaya yang 11 keluarga ini memberi, ya, mempersembahkan tubuh jorohnya, seluruh hidupnya. Bahkan persembahannya tidak hanya sekedar memberi. Jauh-jauh sebelum tanggal 1 sudah berdoa, Tuhan, di pergantian tahun, karena kita ingat sepanjang tahun akan perlindungan Tuhan, ya, nggak terkira itu perlindungan Tuhan. Ada kawan beberapa hari di rumah sakit, COVID selesai, tamat dia, nggak perlu pendeta mengantar ke Simalingkar, cukup petugas rumah sakit. Makanya kalau kita masih ada di tahun pergantian tahun sampai hari ini nggak terhitung. Saya berharap saudara juga memberi sesuatu, tidak hanya asal-asalan. Ya. Saya harap yang 11 keluarga ini memberi dengan dipersiapkan. Yang 11 keluarga ini. Nggak tahu lah yang lain, keluarga yang lain. Kalau nggak, mungkin kelupaan karena enak-enakku yang dibawa itu kan, jadi lupa memberikan. Kalau itu bolehlah dikasih nanti, ya, ucapan syukur dalam pergantian tahun setiap keluarga. Tapi kalau nggak dibikin ibadah, nggak usah lah. Tuhan tertarik di kala saudara keluarga melihat kita datang kepada Tuhan mengucap syukur. Semua merasa supaya ikut kita ibadah, padahal nggak beda keluarga, itu nggak usah. Kalau nggak ada ibadah keluarga, nggak usah beri persembahan. Cukup hanya yang mengadakan ibadah keluarga. Amin saudara. Karena ini bukan agama saudara. Kita beri persembahan, padahal kita nggak beribadah, nggak usah. Karena Tuhan lihat kita kok. Ya. 11 keluarga yang memberi persembahannya, suami, istri, anak. Maka saya selalu katakan memberi itu pun jauh sebelum berdoa, Tuhan hitung dulu berkat-berkat Tuhan sepanjang tahun. Gak ternilai saudara, nggak bisa dinilai dengan materi. Kita sehat sampai hari ini, kita masuk tahun 2021 ini bukan karena kehebatan kita. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Makanya kalau dibilang marilah kita benar-benar taat sebagai istri, dialah suami, kita istri, taat apa yang dikatakan lakukan. Karena itu kita perbuat kepada Yesus sebagai suami. Makanya sekali saya katakan kalau nggak bikin berkeluarga, nggak usah dikasih persembahannya tahun depan. Amin saudara, tidak usah, ya. Karena Tuhan melihat hatimu, tidak melihat persembahan kita itu. Bukan itu yang utama. Melihat hatimu sekeluarga rindu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikianlah kita merindukan Allah. Maka waktu di pergantian tahun kita datang kepada Tuhan, walaupun secara fisik ngantuk kan, ngantuk. Nggak biasa kita berdoa jam 12 kepada keluarga, kebaktian keluarga kan. Yang biasanya kita kebaktian keluarga itu sebelum tidur tengah 8 atau minimal jam 10 berdoa bersama. Nggak biasa kita berdoa jam 12 lewat.
beribadah, menyanyi, baca firman. Nggak biasa. Ini saudara. Makanya saudara sekalian, mari kita kepeka. Apapun yang ke orang dewasa itu selalu bertanya kepada Tuhan. Beri kemampuan kepada aku. Yang tidak terima Yesus hanya beragama, melakukan juga seperti kita lakukan itu. Tapi itu hanya beragama. Karena sudah diperintahkan dari gereja, ya ibadah pergantian tahun, ibadah, tapi nggak dapat apa-apa. Tapi saya percaya saudara beribadah keluarga itu dapat sesuatu dari Tuhan. Amin saudara, dapat sesuatu. Minimal ada kekuatan yang baru Tuhan berikan. Saya tanggal 31 pergantian tahun itu sampai jam 4 saya baru bisa tidur pagi. Tengah 5 pun. Hanya 1 jam saya tidur. Tengah 5 sampai tengah 6. Saya dah rasakan ada sesuatu yang untuk kerjakan dalam diri saya. Ya, bukan jam 3 saya tidur, bukan jam 2. Tapi tengah 4. Karena saya tahu, saya juga manusia seperti saudara, ya itu kan jam tidur. Tapi rasanya kita nggak bisa tidur, supaya kita ada waktu untuk bersekutu dengan Dia. Amin saudara. Makanya tema firman hari ini sesuai dengan apa yang dikatakan ayat kita lihat di sini, ayat 2 dan 3 tadi, bahwa supaya benar-benar, supaya kita bisa berbuat baik di sepanjang tahun ini. Haleluya. Maka dikatakan ayat 3 adalah, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah. Ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia. Maka bangunlah manusia batiniamu hari ke hari. Membangun manusia roh, membangun manusia batinia. Amin saudara. Sepanjang tahun ini mari kita bangun manusia batinia kita, mari kita bangun manusia roh kita. Harus dibangun sampai sempurna. Makanya kita adalah bangunan batinia, bangunan manusia roh kita harus dibangun sampai sempurna. Kita baca dulu. Jadi kita dalam proses pembangunan, jangan sampai enggak dibangun. Yang dibangun hanya masa lahiriah. Dia beribadah sungguh-sungguh, kerinduannya supaya diberkati secara lahiriah. Kerinduan kita bukan itu. Kalau itu kerinduan kita, sama dengan orang yang tidak percaya Yesus. Mereka berjuang, bekerja keras, bahkan bukan hanya sepanjang hari, siang malam mereka bekerja keras untuk supaya terbangun manusia lahiriah. Kalau dibangun manusia lahiriah, semua memuji. Orang berdosa, mau hebat dia. Tapi kalau manusia roh kita dibangun, nggak semua memuji kita. Yang pertama pasti Tuhan puji kita. Kalau dibangun manusia lahiriah, Tuhan tidak pernah memuji. Maka fokus kita bukan membangun manusia lahiriah. Di tahun 2021 ini, bangunlah manusia rohmu, bangunlah manusia batiniahmu. Itu yang perlu dibangun. Ya, kita lihat dulu. Ini sudah semua hafal, tapi Tuhan ingatkan supaya itu tidak hanya dihafal tapi dihidupi. Hari ke hari terus ada peningkatan, ya, sampai nanti sempurna bangunan itu. Kita lihat dalam Injil Matius. Ini tujuan Tuhan dalam hidup kita setiap pribadi. Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal 5 ayat 48. Silakan Pak. Matius 5 ayat 4. 46. Matius 56. 48. 48, maaf.
48. Iya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi kita dalam manusia roh kita harus sempurna. Amin saudara. Jadi manusia roh kita sampai sempurna. Sekarang belum sempurna manusia roh kita, karena karakter kita, sifat kita belum, masih ada yang perlu harus diberesin, dipulihkan. Maka saudara, sampai seluruhnya apapun kita lakukan itu karena sesuai dengan firman. Artinya bahwa hidup kita ini harus akurat. Apapun yang kita lakukan itu menurut firman. Masih ada enggak kita lakukan yang enggak tidak menurut firman? Masih ada, pasti itu ada. Belum seluruhnya hidup kita akurat. Belum seluruhnya apa yang kita lakukan menurut firman. Saudara, kalau kita nggak bertanya kepada Tuhan, seringkali kita menuruti suara hati kita. Ya, makanya kita melakukan sesuatu, tanya Tuhan dulu. Kalau Tuhan yang merintahkan, pasti Tuhan beri kekuatan. Tapi kalau itu dari diri kita, seringkali kita babak belur, nggak mampu. Abraham, dia tidak mendengar suara hatinya. Kuberikanlah anakku ini supaya Tuhan senang, supaya aku nanti akan disebut Bapa segala orang percaya. Enggak begitu saudara. Dia tidak menuruti suara hatinya. Mau mempersembahkan Ishak, dia tidak menuruti suara hatinya, tapi dia menuruti suara Tuhan. Maka untuk dibangun manusia roh kita sepanjang tahun ini, dengar apa yang Tuhan katakan. Itu supaya dibangun manusia roh kita. Itu langkah pertama ya. Dengarlah apa yang dikatakan Tuhan. Roh Kudus akan berbicara. Kalau Roh Kudus berbicara, tidak di luar yang tertulis. Kalau di luar yang tertulis, itu adalah suara setan. Makanya pastikan bahwa setiap saat Tuhan berbicaralah engkau kepadaku, apa yang harus kulakukan. Makanya dalam pergantian tahun kita bertanya kepada apa yang harus kulakukan di sepanjang tahun ini. Amin saudara. Istri berkata, apa yang harus kulakukan menurut Tuhan? Maka yang Tuhan mau adalah supaya kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan, biarlah pulihkan saya supaya bisa setiap saat mendengar apa yang kau katakan. Karena ada orang bertelinga tapi kurang, sudah ada telinga tapi nggak mendengar. Dia dengar tapi nggak masuk ke hati, dengar dan dilupakan. Ada firman berkata, makanya harus jangan sampai hati nurani kita tumpul. Contoh, jangan mencuri. Orang yang tidak pernah mencuri itu masih kuat suara itu. Jangan. Tapi kalau sudah berulang-ulang menjadi karakter, mencuri pun merasa aku diberkati. Contoh, tidak mengembalikan milik Tuhan, merasa masih anak Tuhan itu. Enggak dikembalikan perbulan, merasa anak Tuhan. Karena hati nuraninya sudah tumpul. Maka perlu ada pemulihan supaya hati nuraninya dipulihkan. Tidak lagi tumpul tapi peka mendengar suara Tuhan. Ya. Sampai dikatakan Maliaki, merasa walaupun tidak dikembalikan perpuluhan, tidak dikembalikan ucapan syukur. Coba kita lihat sebentar. Itu hati nurani saudara. Dia tidak bisa dengar suara Tuhan lagi, tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa.
Saya harap saudara tidak lagi di golongan ini. Kita peka. Ya. Itu. Maleakhi pasal 3 mulai ayat yang ke-7. Maleakhi 3 ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Tidak memeliharanya. Terus? Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Iya. Dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Terus? Bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Iya. Tuhan berkata, kamu menipu aku. Gak pernah aku tipu engkau Tuhan. Kira-kira begitu. Terus? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Wah, mereka merasa kudus, merasa melakukan firman. Terus? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, hati nurani tidak tumpul, tidak memberi persepuluhan, tidak memberi persembahan khusus, merasa sudah kudus, bahkan merasa sudah orang sempurna. Hati-hati. Maka kalau ada persembahan khusus di gereja kita ini bukan hanya asal-asalan itu. Itu firman. Tidak hanya asal memberi. Ya. Mau diingat, mau diperhatikan Tuhan, mari beri dengan iman. Apa yang kita perbuat, itu mau Tuhan mengingat kita, memperhatikan kita. Makanya Nuh itu terus apa yang Tuhan katakan, firmankan, dia lakukan. Walaupun di sekeliling dia tidak ada yang menopang dia. Pokoknya apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan, kita bahagia. Saya saudara, kemarin sore saya lihat kantor. Saya nggak lihat orang yang mengerjakan itu ya. Waktu tanggal 1 kan itu amburai dulu semua itu, kotor. Tapi saya percaya yang mengerjakan itu, ya karena dia tahu itu adalah pekerjaan untuk Tuhan. Saya kemarin sore saya lihat sudah bersih semua, rapi. Hati saya aja terharu, apalagi Tuhan. Amin saudara. Saya selalu gembala jemaat melihat itu. Waduh. Tadi pagi hujan-hujan, jadi saya terlambat datang ke sini. Saya lihat satu pun tidak ada daun yang jatuh di situ. Bersih. Berarti ada orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk mengerjakan itu. Tuhan memberkati. Saya tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Apalagi saudara nggak lihat. Saya lebih cepat tadi datang, nggak lihat juga siapa yang mengerjakan. Dan sudah saya tanya, tapi Tuhan lihat. Amin saudara. Mari, ini menjadi berulang-ulang saya katakan, itu adalah bagian karakter. Masih ada kulit permen di situ. Saya kutip. Masih ada tanggal 1 di situ. Ini nih. Plastik aku ini. Saya ambil. Masih ada. Karena itu sudah menjadi karakter. Itu adalah rumah Tuhan. Bahkan di rumah kita sendiri kalau kita lihat, kita harus ambil. Apalagi di rumah Tuhan. Maka orang-orang muda, garis-garis yang cantik ini jangan asal buang. Atau anak-anak, siapapun kita ya. Saya tidak pernah buang sampah. Bila penting saya masukkan tas saya dulu, nanti ada tong sampah baru saya, atau ke kantong saya. Saya kantong itu, gak pernah saya lepaskan. Tapi syukurlah, tanggal
Ini bersih, saya lihat ini. Tidak ada yang membuang tanggal 1. Kelihatannya. Enggak saya temukan itu. Sampah-sampah di sini. Berarti ada yang mengambil. Dan yang masalahnya itu tanggal 1 itu dilipat itu. Baru itu. Ampul udah saya ingatkan jangan dilipat. Dilipat pula itu. Aduh, udah saya katakan ini uang, walaupun mungkin ada 2.000 karena bahan dicetak, 2.000 itu uang. Kalau kita koyak uang 2.000 bagaimana? Itu masih laku untuk parkir. Sering saya katakan kolektif masih masuk 2.000. Jangan dibuang lah. Haleluya. Harus berulang-ulang saya katakan supaya menjadi karakter. Jadi kita beda dengan yang lain. Mulai dari perkara kecil, itu kan perkara kecil, perkara sepele. Tapi itu menjadi mendarah daging. Tuhan kan lihat apa yang kita perbuat. Itu saudara. Makanya yang pertama benar-benar kita hati nurani kita peka kepada suara Tuhan. Amin saudara. Peka. Jangan peka. Tuli itu. Peka. Setiap saat kita bisa dengar suara Tuhan. Waktu setan diusir dari hati manusia, roh jahat itu keluar. Tapi dilihatlah, kembali dia datang, dia lihat kosong itu hatinya. Ya. Lalu diajaknya 7 kali lipat roh. Makanya tidak heran dulu anak Tuhan lebih jahat dari orang jahat, lebih jahat dari orang tidak kenal Tuhan. Makanya jangan sampai kosong. Izinkanlah firman terus memenuhi hati kita. Jadi kalau masih ada sakit hati ini belum dipenuhi firman, belum dipenuhi kasih Allah. Makanya hati nurani kita yakini bahwa itu sudah bersih, dipulihkan. Tidak ada lagi hati nurani yang tumpul. Sampai perkara kecil pun kita tanya Tuhan. Termasuk persembahan kita tanya Tuhan. Orang di sana pun udah bisa memberinya. Semua beragama biasa memberi. Tapi kita berdoa. Saya berharap yang 11 keluarga ini sudah berdoa kepada Tuhan. Yang 11 keluarga ini tidak biasa-biasa, tapi didorong oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan melakukan sesuatu. Sekali lagi saya ingatkan, kalau saudara mengadakan ibadah bolehlah, tapi kalau tidak bikin ibadah jangan kasih persembahan keluarga. Tunggu tahun depan. Saya harap tahun depan semua harus melakukan dengan didorong oleh Roh Kudus, bukan hanya peraturan gereja. Roh Tuhan yang mendorong kita. Amin saudara. Maka dikatakan tadi firman, ya, ayat 8 tadi, bolehkah manusia menipu Allah? Karena hati nuraninya tumpul, merasa sudah benar. Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Jadi kita persembahan kita pun itu untuk Dia. Persembahan termasuk persembahan khusus itu untuk Dia. Kalau kita tujukan untuk Dia, maka Tuhan akan memberkati. Roh, jiwa, tubuh, seluruh hidup kita akan dibela oleh Tuhan. Akan terjadi hal-hal ilahi. Saudara, ayat 9. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Iya, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Saudara, kalau kita masih menipu Tuhan, maka berkat enggak bisa kena. Kutuk, merasa kita udah berkat pada dikutuk. Maka kata firman Yeremia, kita baca Yeremia pasal 17. Ya. Mulai ayat yang ke-5. Yeremia 17 ayat 5. Iya, silakan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara.
ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus dan di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ya. Diberkatilah. Terus sampai di situ dulu. Saudara, ada yang terkutuk, ada yang diberkati. Tadi yang dibaca mulai 5 adalah orang yang terkutuk. Itu bisa dalam gereja, tidak hanya di luar gereja, saudara. Tapi yang diberkati. Ayat 7. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Iya. Terus? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, sampai di situ. Berarti ada orang-orang dikutuk, ada orang-orang yang diberkati. Itu bisa dalam gereja, apalagi di luar gereja. Di dalam gereja bisa ada orang terkutuk, tapi semoga kita yang di gereja ini tidak ada yang terkutuk. Haleluya. Rahasia untuk tidak terkutuk, saudara, supaya tidak terkutuk, supaya diberkati adalah ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dimulai dari hati kita. Hati kita harus fokus kepada Tuhan, mencintai Tuhan. Itu harus nyata. Apapun yang terjadi, fokus mencintai Tuhan. Udah saya tadi malam telepon saya. Dia bukan hanya agama Kristen. Dia mengerti. Memang panggilan itu ya, anggiah katanya. Orang hanya beragama Kristen, dia tahu itu panggilan saya. Panggilan untuk melayani Tuhan. Dia tahu saya pegawai negeri, dia tahu istri saya pegawai negeri. Kami lepaskan. Dia ngerti, orang dunia mengerti, orang beragama mengerti panggilan Tuhan lah itu. Dia bilang sama saya, makanya kita harus menyadari kita dipanggil oleh Tuhan. Kita punya panggilan masing-masing. Jadi kita tidak hanya sekedar datang ke gereja, tapi senangkan Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Bukan sekedar melayani, tapi lakukan sesuatu supaya Tuhan selalu mengingat kita, Tuhan memperhatikan kita. Kenapa diingat Nuh? Karena dilakukan sesuatu, apa yang dikatakan dilakukan, maka dia ingat, dan dialah yang mengalami anugerah dari Tuhan. Hanya dialah yang tidak binasa. Percayalah, orang yang mengingat Tuhan, orang yang melakukan apa yang dikatakan Tuhan, engkau diingat, engkau diperhatikan, dan mengalami kasih karunia. Amin, saudara. Lakukan di tahun ini sepanjang tahun, jangan takut. Alkitab mencatat bahwa Tuhan segera datang. Yesus mempelai pria surga segera datang sebelum antikristus menguasai bumi. Gereja Tuhan sudah diangkat. Amin, saudara. Itu. Maka kita mari bergairah, mari bersemangat untuk melakukan firman. Andalkan Tuhan. Maka dikatakan firman, carilah dahulu kerajaan Allah. Sekarang fokus menuju cari uang. Kalau fokus kita yang pertama cari uang, semua manusia di kolong langit itu fokus hidup mereka. Ya. Tapi fokus kita berbeda, fokus kita cari Tuhan. Tuhan berkata kalau fokus kita cari Tuhan, yang tidak binasa ini, yang fana ini, Tuhan yang menyediakannya. Amin, saudara. Tuhan menyediakan. Semua aku tambahkan, asal benar-benar engkau cari Tuhan. Mari setiap hari kita rasakan berjumpa dengan Tuhan. Kalau saudara berjumpa dengan Tuhan, setiap harilah saudara bersukacita. Saya percaya kalau setiap hari saya berjumpa dengan Presiden Jokowi, itu berbeda, saudara. Berbeda.
Mulai presiden sampai saya belum pernah berjumpa langsung saudara, apalagi bercakap-cakap. Bagaimana Pak Pendeta, apa yang perlu, apa sedang yang diperlukan di gereja. Kalau dia bilang begitu, beda nggak dengan ada yang susah? Macam mana Pendeta, apa yang perlu sama apa yang perlu di gereja Bapak? Orang susah itu berbeda saudara. Presiden bilang dengan orang susah berbeda. Berbeda kan? Presiden sudah bilang sama saya, apa keperluan di gereja Bapak sekarang? Tidak ada bertanya, tapi dia pasti berbuat. Berani bertanya, berani melakukan sesuatu. Tidak hanya tanya saudara, karena dia penguasa di negeri ini. Apalagi Tuhan, apalagi Yesus, dia sempurna. Amin saudara. Makanya sampai kita, Tuhan bilang apa masalahmu, apa pergumulanmu. Kalau dia tanya begitu, yakinlah dia tidak hanya bertanya, tapi berbuat sesuatu, melakukan sesuatu. Ya, lihatlah sekarang ini kan, dia perhatikan bedah rumah. Dulu kan nggak jarang itu bedah rumah. Dia lihat ini perlu dibantu dibangun rumahnya, jadi rumah tanpa keluar uang dari yang keluarga itu, karena rumahnya tidak layak menurut pemerintah, lalu dibantu. Demikian Tuhan, asal kita fokus kepada Tuhan, dia lihat apa yang perlu untuk kita. Rahasianya, mari fokus cari Tuhan, cari kerajaan Allah, sampai kita menikmati di bumi ini realita kerajaan. Realita kerajaan di bumi. Apa itu realita kerajaan itu? Dikatakan Roma 14 ayat 17. Realita kerajaan adalah kebenaran. Kita puas karena firman. Ya. Kita puas, ada kepuasan. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Orang yang dipuaskan tidak pernah bersungut-sungut. Kadang-kadang ada pesta Natal, ada yang bersungut-sungut, itu karena nggak puas. Ya, maka bersungut-sungut dia. Kurang enak lah, yang inilah, kurang garam lah, kurang cabai lah, kurang banyak lah, macam lah itu kan. Itu saudara, karena nggak puas dia. Tapi kalau puas tidak ada kata-kata seperti itu. Makanya beda kita. Kalau kita dalam Tuhan, yang kurang enak pun jadi enak. Haleluya. Yang pedas pun jadi enak. Yang kurang garam pun jadi enak, karena ada Yesus. Maka sebenarnya membuat kita puas karena Yesus. Kalau yang kurang garam dan bersungut-sungut, kurang banyak, itu di sekeliling kita udah banyak itu. Tapi kita gak ada lagi sungut-sungut, karena kepuasan kita bukan karena itu, karena Tuhan. Ya? Tuhan selalu memuaskan kita. Jadi anak Tuhan, hamba Tuhan, kalau puas karena firman, tidak pernah bersungut-sungut. Haleluya. Itu saudara. Ya. Makanya mari kita saudara-saudara, izinkan hati nuranimu sudah dibaharui hari ke hari. Hati nurani. Ya, kalau hatimu, kita ulang sekali lagi baca Matius pasal 13 ayat 23. Itu hati nurani yang dipulihkan. Dia terus fokusnya kepada Tuhan. Matius 13 ayat 23. Ini Matius sudah berulang-ulang dikatakan. 13 ayat 23. 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Iya. Jadi kalau hati nurani kita dipulihkan, itu adalah hati yang baik. Dia terus baca firman, dengar firman, dia nikmati. Dia puas mendengar firman. Itu hati nurani sudah dipuaskan. Ya, hati nurani sudah dibaharui. Dia tidak hanya dengar. Banyak manusia mendengar firman tapi tidak pernah puas.
Semoga saudara setiap baca firman, setiap dengar firman ada kepuasan. Haleluya. Kalau model-model anak Tuhan, ya lebih cepat khotbah selesai, lebih enak. Itu hati nurani yang belum dipulihkan. Saya ingat saya waktu belum bertobat, ada sintua kami, dialah pengkhotbah yang paling singkat, paling tinggi 15 menit, paling tinggi itu. Ya. Wah, itu kita senang semua. Kita lihat, wah, dia apa itu di papan tulis itu khotbah sintua ini, wah, bisa. Pasti lebih cepat pulang karena khotbah tidak lebih dari 15 menit. Ya. Ada khotbah 3/4 jam, jarang 1 jam saudara, jarang pada saat itu. Ya, di karismatik ini bisa sampai 2 jam, 3/4 jam. Kalau itu khotbah, udahlah, bersuara lantai itu dan kumat batuk-batuk asal dia khotbah. Maklumlah agamawi kan, belum berjumpa dengan Tuhan. Makanya saudara, kalau hati nurani kita udah dipulihkan, tetap haus, tetap lapar akan kebenaran, tetap ada kepuasan, tidak pernah ada sungut-sungut. Itu saudara. Tadi dikatakan, kita kembali dulu ke Yeremia ayat 7 tadi. Ulang sekali lagi. Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, dikatakan di sini yang diberkati adalah mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Inilah niat yang kita tak pernah kecewa mengiring Yesus, karena dia terus menaruh harapannya kepada Tuhan dalam situasi apapun. Dia, kenapa kita menaruh harapan kepada? Karena percaya firman ini, kebenaran ini pasti terjadi. Yakin apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi. Contoh ini, ya, Markus dulu baca Pak, bahwa terjadi apa yang difirmankan Tuhan. Markus 16 ayat 17. Markus 16 ayat 17. Ayat 17. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Menyertai siapa? Orang-orang yang percaya. Itu hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan. Itu orang percaya. Terus, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Sampai di situ. Mereka mengusir setan demi nama Yesus. Maka kita pribadi diberi kuasa. Kita tidak orang sembarangan. Kita adalah orang diistimewakan, dibedakan. Kenapa? Keluaran pasal 33:16, karena Tuhan menyertai kita. Maka kita dibedakan, diistimewakan. Karena Tuhan sudah menyertai kita, maka Yesus yang mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, itu yang menyertai kita. Masalahnya banyak orang percaya tidak yakin bahwa kalau kita berdoa setan keluar, kita usir. Enggak yakin saudara. Ini yang harus kita benar-benar berdoa, Tuhan, aku yakin setiap engkau firmankan terjadi. Amin saudara. Semua yang Tuhan firmankan terjadi. Inilah pergumulan kita berdoa. Maka pergumulan kita bukan soal perkara lahiriah, bukan yang binasa, bukan yang akan mati, tapi benar-benar firman ini supaya terjadi. Dikatakan tadi bahwa mereka akan mengusir setan. Orang-orang percaya, yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yang percaya, yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yang percaya, yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yang percaya, yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yang percaya, yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yang percaya, yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yang percaya, yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yang percaya, yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yang percaya, yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yang percaya, yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yang percaya, yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yang percaya, yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yang percaya, yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku.
Setanlah yang membuat rumah tangga hancur. Setanlah membuat suami tidak mencintai istri, tidak mengasihi istri. Setanlah membuat istri tidak tunduk kepada suami. Ini kerjanya setan. Setanlah, pekerjaan setanlah membuat anak berontak kepada orang tua. Setanlah membuat manusia mencintai diri sendiri, tidak mencintai Tuhan. Itu kerjanya setan. Ini peperangan kita, saudara. Sampai ini digenapi lewat kehidupan kita. Maka yakinkanlah bahwa kita menaruh harapan kepada Tuhan. Junjung tinggi firman. Jangan ragukan firman. Sudah dikatakan jelas dalam kitab Kejadian, langit, bumi, laut, segala isinya dicipta, dia hanya berfirman. Maka izinkan Tuhan berkata-katalah engkau lewat mulutku. Kalau disuruh Tuhan, kita doakan orang sakit itu, yang mati itu. Kalau Tuhan yang suruh, kita doakan. Terjadi nggak mujizat kesembuhan? Maka sampai kita peka mendengar suara Tuhan, hati nurani sudah dipulihkan, sampai kita dengar Tuhan, doakan orang meninggal itu. Masalahnya nggak kita dengar suara Tuhan, hanya tertulis yang mati bangkit dalam nama Yesus. Engkau sudah mati 5 jam, bangkit. Nggak bangkit itu. Tapi saya percaya kalau Tuhan sudah kita dengar suaranya, doakan. Bangkit atau tidak? Kalau sudah kita komunikasi dengan Tuhan bilang doakan yang mati itu, bangkit enggak? Pasti bangkit. Kalau ada istri gak tunduk kepada suami, setan yang diusir itu. Jangan istri ditampar, ya. Setannya bila penting masuk 3 hari 3 malam puasa. Puasa Esther, tidak makan tidak minum. Jangan harapkan itu keluar dengan ngomel-ngomel kita sama dia. Makin merajalela, makin menjadi-jadi. Baik suami begitu, baik istri begitu. Masuk, apa yang harus kau lakukan? Kalau Tuhan bilang puasa kau 3 hari 3 malam, tahu sama makan tidak minum, ya udah, lakukan itu. Masalahnya enggak disuruh puasa, kita puasa. Berdoa puasa laku 3 hari 3 malam supaya istriku setan-setan cerewet itu keluar. Enggak keluar itu. Kalau itu motivasi kita, tapi minta Tuhan apa yang harus kulakukan. Kalau Tuhan suruh kau puasa, puasalah. Maka kita dengar kesaksian tahun ini, ya aku puasa 3 hari 3 malam di tahun 2021 itu. Haleluya. Mungkin di tahun 2020 nyaris 1 tahun tidak pernah puasa. Semoga di sini tidak begitu. Haleluya. Agak berat ya. Berat ya. Mungkin pengalaman tahun 2021 nggak pernah puasa, nggak pernah. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Tuhan bilang, kau sekali sebulan. Tuhan bilang lalu dikatakan, kau berdoa puasa sekali sebulan 3 hari 3 malam. Wah, itu dahsyat itu. Tuhan yang bilang, bukan ikut-ikutan sama orang. Tapi Tuhan bilang, kau berpuasa. Karena puasa itu, kalau kita puasa, yang pertama, dasarnya doa puasa adalah ada kuasa untuk mematahkan segala ikatan-ikatan yang ada dalam hidup kita, yang ada dalam hidup orang-orang. Kita puasa, dilepaskan, dihancurkan. Maka lepaslah dari segala ikatan. Dengan doa tidak lepas. Tuhan bilang jadi sini tidak bisa hanya berdoa, harus doa dan puasa. Ya udah, kalau Tuhan suruh doa puasa, puasa. Satu lagi doa puasa ini adalah supaya berubah hati kita. Dulu nggak ada belas kasihan, supaya ada kau belas kasihan. Kau berdoa, kau doa puasa 3 hari 3 malam, diubah hati. Dulu tidak pernah ada belas kasihan, tapi Tuhan ubah belas kasihan. Mulai dulu hanya begini, tapi karena sudah Tuhan ubah hati belas kasihan, mulai mengulurkan tangan, perbuatan baik buat orang. Amin saudara. Ini saudara baca itu nanti, nggak perlu kita baca sekarang. Yesaya 58 ayat 5 dan seterusnya. Ada 2 yang dikerjakan oleh doa puasa: melepaskan segala ikatan-ikatan
Yang kedua, mengubah supaya mampu mengulurkan tangan, supaya hatinya diubah dengan belas kasihan. Dia beri karena ada belas kasihan. Maka ada orang tidak berbelas kasihan. Lihat itu, apa? Imam, gak ada belas kasihan. Udah melayani, udah pemimpin, tidak ada balas kasihan. Orang Lewi, ini kan pilihan Tuhan. Ada di situ udah setengah mati, lewat aja dia. Maka kita saudara, 2 tahun ini mulai kita perhatikan lingkungan kita. Amin. Walaupun itu masih ya mungkin tidak seberapa, tapi kita perhatikan. Berbuat sesuatu karena ada belas kasihan. Dikatakan tadi, terutama keluarga seiman. Yang kedua semua orang. Maka kita keluar. Ya, ada kesaksian. Ini dia sebenarnya sudah sering beribadah karismatik. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus kukerjakan? Dia bilang, sekali seminggu Tuhan bilang sama dia, kasih makan orang-orang gila di pinggir jalan. Tuhan, pekerjaanku gak ada, baru tamat kuliah. Tuhan bilang, disuruh kau jualan, bawa di sepeda motor, jualan dia untuk kebutuhan anak-anak. Berapa banyak dibawa, habis semua. Karena Tuhan yang suruh jualan kau, lakukanlah ini, maka dapat berkatlah dia dari jualan itu. Setiap seberapa banyak dibawa, habis semua. Sekali seminggu, tiap hari Rabu, dikasih makan orang-orang gila di pinggir jalan. Makanya tahun ini mari kita peka kepada Tuhan. Hati orang kita terbuka. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus aku lakukan di gereja ini? Apa yang kulakukan di luar gereja? Itu kan perbuatan baik. Seiman di gereja ini kan seiman. Di luar gereja semua orang. Apa yang harus kita lakukan tahun ini? Jadilah seperti orang Samaria. Orang Samaria, ya, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Imam tidak tergerak hatinya, tidak ada belas kasihan. Orang Lewi tidak ada belas kasihan. Tapi orang Samaria tidak, kasihan. Itu kan ada kalau tabrakan, kasihan ya, tapi hanya mulut, tidak ada perbuatan. Pada umumnya manusia begitu. Tapi kalau orang Samaria tidak hanya ucapan, kasihannya, hanya gitu doang, bahkan menetes air matanya, tapi melakukan sesuatu. Tapi orang Samaria kasihan, turun, dia bawa ke rumah sakit, dikasih biaya. Kalau kurang dibuat keputusan rumah sakit, ini nomor telepon saya, ya, telepon saya akan saya bayar lewat rekening, ya, mana nomor rekening rumah sakit ini, kira-kira begitu. Maka yang berkenan bukan imam, bukan Lewi, tapi orang Samaria. Mari kalau kita berbuat baik, tujuan kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mengingat dan memperhatikan kita. Amin untuk firman Allah. Haleluya.